NKRI harga mati, Mandalika harga diri. There's something that won't let me forget the way that you move. You tattooed me with your lips. Were you like perfume? We were like no other, two hearts on the edge, but we went from lovers to just being friends. Play me like a song stuck in your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamina Mandalika International Street Circuit dibangun di kawasan wisata seluas 1035,67 hektar, yaitu kawasan ekonomi khusus Mandalika yang berlokasi di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ekonomi khusus ini ditetapkan melalui PP Pemerintah atau Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Kawasan ekonomi khusus Mandalika ini termasuk dari 5 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional yang begitu diprioritaskan oleh pemerintah. Dari 5 KSPN tersebut diantaranya adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado Likupang Bitung. Mega proyek bertaraf internasional ini membutuhkan land clearing seluas 429.175 meter persegi, dilengkapi dengan pagar beton precast keliling sepanjang 5.502 meter. Sementara galian tanah trek sepanjang 239.065 meter. Kemudian timbunan tanah mencapai 225.846 meter kubik, termasuk dari ground improvement seluas 5.481 meter persegi. Sirkuit MotoGP yang direncanakan akan digunakan untuk ATC atau WSBK di bulan November mendatang akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk para penonton. Kemudian juga ada 138.700 area tanpa tempat duduk. Dan ada hospitality suite yang mampu menampung 7.700 penonton. Kemudian nantinya akan ada 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton yang terletak di tepi pantai Kuta Mandalika. Sirkuit jalan raya ini mempunyai lebar main track 15 meter, sedangkan untuk outer line dan inner line atau service road masing-masing mempunyai lebar 12 meter. Dilengkapi pula dengan 17 tikungan dan mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter. Tidak hanya itu, sirkuit kebanggaan Indonesia ini mempunyai 2 terowongan atau 2 tunnel yang difungsikan untuk mobilisasi para pengunjung atau para pendatang untuk keluar masuk zona sirkuit, yaitu tunnel yang pertama yang dibangun di ujung trek lurus dengan panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter dan terletak di sebelah utara sirkuit. Sementara untuk tunnel atau terowongan yang kedua yang dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 mempunyai panjang 117,77 meter
Sedangkan untuk lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang pertama. Sedangkan tunnel yang kedua ini terletak di sebelah selatan sirkuit dekat pantai. Let it play, baby. Let it play, baby. Sirkuit Mandalika yang dijadwalkan akan digunakan untuk balapan MotoGP tahun 2022 mendatang mempunyai 3 keunikan. Di antaranya yaitu sirkuit MotoGP ini merupakan sirkuit jalan raya, di mana sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah untuk balapan MotoGP. Do you still get my blood rushing? Dance with me, baby, take away the pain. Dance with me, baby. Di antara keunikan yang kedua, sirkuit kebanggaan Indonesia ini dikelilingi oleh bebukitan di sekitar sirkuit. Bahkan ada bukit yang berada di zona tengah sirkuit, yaitu di sebelah kanan tikungan 9, 10, dan 11. Rencananya bebukitan yang ada di sekitar sirkuit Mandalika ini akan ditanami bunga bougainville, atau sering kita sebut dengan bunga kertas atau kembang kertas. Dan rencananya akan ada 40.000 bibit bougainville yang akan ditanam di bebukitan tersebut. Namun hingga saat ini baru ada 5.000 bibit yang sudah dilakukan penanaman. Let's go back to where it all began and get too close as fast as we can. Di antara keunikan yang ketiga, sirkuit kebanggaan Indonesia ini dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika. Bahkan ada tikungan yang begitu berdekatan dengan bibir pantai, yaitu tikungan 10 dan tikungan yang ke-11. Dari tikungan ini, para pengunjung bisa dimanjakan dengan keindahan pantai yang bisa dilihat dari atas bukit tersebut. Dan di seberang bukit tersebut juga ada Bukit Ceger. Kemudian di samping kiri bisa melihat ke tikungan ke-6, ke-7, ke-8 hingga bisa melihat ke tikungan yang terakhir. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Sementara untuk pengaspalan di main track atau trek yang utama sirkuit ini memerlukan 3 lapis aspal atau dilapisi dengan 3 lapis aspal, yaitu lapis yang pertama adalah lapis aspal konkrit base atau AC base. Lapisan ini merupakan satu campuran dari aspal dan agregat yang kemudian dipadatkan dalam keadaan panas. Lapisan ini terletak di bawah lapisan pengikat atau ACBC. Fungsi lapis aspal ACBC ini adalah menahan beban, memberikan dukungan pada lapis permukaan, kemudian mengurangi legangan dan regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Kemudian yang kedua adalah lapis aspal konkrit binder course atau ACBC. Lapisan aspal ini terletak di bawah lapisan aus atau warning course dan di atas lapisan fondasi atau base course atau lapisan yang paling tengah. Lapisan ACBC ini tidak ada hubungannya dengan cuaca, namun berfungsi untuk mengurangi tegangan dan regangan akibat beban di atas yang sebagian besar langsung diteruskan ke lapisan yang paling dasar, yaitu AC base, dan untuk subgrade atau tanah dasar. Dan ACBC ini mengutamakan campuran untuk stabilitas. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me. Kemudian untuk lapis yang ketiga yaitu lapis aspal concrete warning course atau ACWC, atau sering juga menyebutnya dengan lapis aspal SMA.
Lapisan perkerasan yang diletakkan paling atas ini yang difungsikan sebagai lapisan aus. Dan ACWC ini aspal yang bersifat non-struktural. Aspal ini dapat menambah ketahanan daya perkerasan terhadap penurunan mutu. ACWC ini merupakan jenis aspal yang paling halus bila dibandingkan dengan jenis aspal yang lain. Baby, a cure for the heartbreak. Dance to me and let this old record play. Sirkuit ini juga dilengkapi dengan grandstand dan tribun-tribun yang sekarang sedang dilakukan pembangunan. Termasuk tribun yang berada di depan ini adalah merupakan tribun di sebelah kanan trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian ada juga tribun yang dibangun di sebelah kanan tikungan yang pertama, di sebelah kanan tikungan ke-13 hingga tikungan yang ke-14, dan juga di sebelah kiri tikungan ke-14 hingga tikungan yang ke-16. To just being friends. Play me like a song stuck in your head. Will you still get my Untuk pembangunan pedok sendiri, ini adalah merupakan pedok modular atau pedok yang bisa dilakukan bongkar pasang. Dan rencananya setelah 2 atau 3 tahun ke depan baru akan dilakukan pembangunan pedok yang permanen. Dan pedok yang sekarang dirakit ini akan memuat hingga 40 bahkan lebih untuk garasi. Kemudian untuk tiang lampu star pun sudah berdiri kokoh setinggi 9 meter dan panjangnya kurang lebih 20 meter. Sedangkan di belakang pedok sendiri adalah merupakan lahan untuk tempat parkir para truk-truk besar atau kontainer untuk mengangkut keperluan atau logistik untuk balapan. to live it all again and get too close as fast as we can. Selain itu juga di sebelah kiri tikungan yang pertama akan dibangun untuk lahan parkir para pengunjung. Termasuk di sebelah kiri gravel bed di tikungan yang pertama, tepatnya di atas bukit, dilakukan pembangunan tribun VVIP untuk tribun kehormatan. Dance to me and let this old record play. I know. Bangunan kecil yang berada di sebelah kanan race control ini adalah merupakan gardu PLN, pemasok kelistrikan untuk keperluan di sirkuit ini. Sedangkan ini adalah race control yang sudah dalam tahap finishing. Nanti di sebelah kiri race control ini, antara race control dengan pedok akan dibangun podium. Dan dapat kita saksikan juga di belakang race control ada medical center yang sudah lebih dulu dibangun dan masih dalam tahap finishing. Record play. There's something that won't let me afford. Untuk menunjang gelaran balapan MotoGP di tahun 2022 mendatang, dibangun pula fasilitas-fasilitas pendukung untuk gelaran balapan tersebut. Di antaranya adalah Jalan Bypass Mandalika yang sudah lebih dulu dibangun dan sekarang dalam tahap finishing. Jalan itu nantinya akan menghubungkan antara sirkuit dengan bandara. Kemudian juga ada pembangunan rumah sakit, pembangunan hotel, dan juga pembangunan homestay yang nantinya benar-benar akan menunjang untuk gelaran balapan MotoGP tersebut. Say, baby. Dance to me. Perlu saya informasikan bagi sahabat yang memerlukan informasinya bahwa sirkuit kebanggaan Indonesia ini diawali pembangunannya pada tahun 2019. Tepatnya di tanggal 1 Oktober hari Selasa tahun 2019. Sekarang sudah bulan Oktober menjelang bulan November. Jadi bisa sahabat hitung saja seberapa banyak bulan yang sudah dibutuhkan untuk
membangun sirkuit hingga seperti yang kita lihat sekarang ini. Dance with me and let this old record play. Yang lebih dekat, sirkuit ini akan digunakan untuk ATC atau Asian Talent Cup yang rencananya akan dihadiri oleh RI1 atau Presiden di bulan November, tepatnya di pertengahan. Kemudian ada WSBK yang sudah masuk jadwal, yaitu akan diselenggarakan tanggal 19 November hingga tanggal 21 November. You can lead the way. Dance with me, baby. I cure for the heartbreak. Dan perlu saya informasikan juga bagi sahabat yang memerlukan informasinya bahwa untuk pembangunan tribun dan grandstand yang sekarang sedang dirakit adalah merupakan grandstand dan tribun sementara, hanya untuk gelaran ATC dan WSBK atau Superbike saja. Nanti setelah gelaran selesai akan dibongkar, baru akan dibangun tribun dan grandstand kembali untuk gelaran balapan MotoGP. Sementara lahan yang berada di tengah sirkuit yang masih ada pepohonan dan juga masih banyak bangunan warga yang berdiri kokoh, tidak ada masalah, hanya tinggal menunggu penyelesaian saja. Dan tidak akan lama lagi akan dilakukan land clearing atau relokasi, sehingga dari tunnel yang pertama hingga tunnel yang kedua akan segera tersambung. Demikianlah sahabat untuk video kali ini, mudah-mudahan sedikit besarnya bisa menambah informasi bagi sahabat yang memerlukan informasinya. Namun tentu saja masih banyak kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan, jauh dari kesempurnaan untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk itu apabila sahabat ingin meluruskan informasinya kalau ada yang salah dan ingin menambahkan informasi yang tidak lengkap, silakan bisa sahabat perbaiki dan koreksi dengan menulis di kolom komentar. Apabila sahabat suka dengan video ini, silahkan like dan jangan lupa untuk membantu saya dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.